Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Di kesempatan siang hari ini kita akan melihat full lintasan untuk progres atau situasi yang sedang berlangsung, yaitu pengaspalan di area run-off yang berada di tikungan ke-5 menuju tikungan ke-7. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kita akan bersama-sama untuk melihat situasi dan capaian sampai saat ini, yaitu pertanggal 27 Juli 2021. Ini merupakan sudah akhir bulan Juli, jadi kita akan bersama-sama untuk melihat situasi dan kondisi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Ya, kita langsung saja untuk masuk ke trek lintasan, di mana saat ini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Buat teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa di trek lintasan atau trek lane sudah dilakukan progres lapisan kedua tersebut. Saat ini dilakukan penyambungan untuk lapisan kedua di bagian area run-off yang sudah dilakukan kemarin sampai menuju tikungan ke-5. Tadi di sana kita sudah live kan ya secara eksklusif di bagian video bawah. Dan saat ini kita ambil di video udara supaya kita melihat untuk hasil capaian sampai batas mana ya. Dan di sini di bagian sebelah kanan inner serp bisa kita perhatikan pengerjaan masih terus dilakukan juga. Jadi seperti yang kita lihat di sini tidak hanya difokuskan pengerjaan di bagian pengaspalan tetapi di semua titik. Baik pengerjaan untuk dinding pembatas, concrete barrier tersebut, maupun pengerjaan di area pedok, race control, medical center, maupun pengerjaan-pengerjaan lainnya terus dikerjakan secara bersamaan supaya kita bisa menyelesaikan sesuai target yang sudah ditentukan. Dan saat ini kita sudah berada di tikungan ke-5 ya, atau dari tikungan ke-4 menuju tikungan ke-5. Disinilah tadi dilakukan progres penyambungan untuk lapisan kedua ini menuju ke depan sana, yaitu tikungan ke-7. Dan saat ini bisa kita perhatikan bersama-sama progres untuk pemadatan sudah mulai dilakukan di sini untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal oleh alat-alat berat yang sudah disediakan di belakang sana seperti alat tenda maupun pneumatic tire roller. Dan di depan ini merupakan dua alat finisher masih terus melakukan progres pengaspalan. Bisa terlihat dari sini ya, untuk di bagian run off ini lebar sekali. Hampir sama dengan trek lintasan, bahkan lebih lebar ya, seperti yang kita lihat di tikungan ke-12 kemarin. Di sini pengerjaannya sangat teliti, bisa kita lihat bersama-sama. Para pekerja terus melakukan pemolesan di bagian alat finisher yang disambungannya ya. Karena dua alat finisher itu tidak bersamaan. Kalau bersamaan tidak bisa ya, nanti bentrokan tentunya atau bersentuh. Jadi dilakukan percepatan, satunya harus di depan dan satunya harus di belakang. Seperti itu. Supaya mendapatkan hasil nanti di mana titik sambungan itu bisa terkoneksi dengan sempurna. Ya, di sini bisa kita sama-sama perhatikan. Jadi pengaspalan akan dilanjutkan sampai di depan sana. Di sini sudah mantap sekali kalau kita lihat dari situasi dan kondisinya. Pengerjaan di area rumput maupun area gravel terlihat juga di sini mantap sekali. Jadi kita selalu akan memberikan informasi dan selalu akan memantau untuk melihat dari situasi progres pengerjaan yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Supaya kita bersama-sama dan bersama-sama menilai sendiri ya, apakah kita lolos atau bisa lolos nanti untuk homologasi. Karena sebentar lagi kalau kita lihat ya, tinggal menghitung hari. Ini sudah tanggal 27 Juli. Jadi tinggal 3 hari lagi maka kita akan masuk di bulan Agustus. Jadi kita berharap saja dan besar harapan kita tentunya supaya saja untuk pengerjaannya bisa terkendali, bisa terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama.
Ya, perlu diketahui buat teman-teman semua, untuk di bagian run off ini pengaspalan sama seperti di bagian track lane, yaitu lapisan ketiga juga akan ditaruh di sini supaya sesuai nanti. Karena di bagian run off ini merupakan bagian dari trek lintasan juga, di mana keamanan para pembalap sangat diutamakan. Maka dari itu, untuk lapisan ketiga nanti akan dilakukan juga di bagian run off ini, seperti akan dilakukan di bagian trek lintasan. Tadi banyak sekali teman-teman komentar juga, apakah run off itu akan 3 lapis seperti trek utama atau hanya 2 lapis. Tapi setelah kita bertanya tadi kepada para ahlinya di sana, ternyata 3 lapis juga, supaya nanti sesuai dengan drainase horoton yang berada di bagian sisi tengah batas untuk trek lane tersebut. Dan kita kembali lagi ke belakang untuk melihat dari hasil penghamparan yang dilakukan oleh 2 alat finisher tadi. Di sini sudah mulai dilakukan pemadatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seperti yang kita lihat di sini, tadi teman-teman sempat berkomentar sedikit ya, di bagian sisi sambungan yang ada di bagian trek lintasan atau sambungan untuk drainase horoton tidak begitu ngepres. Nah, ternyata begini teknisnya ya. Jadi setelah dilakukan tadi memang tidak bisa terlalu press di bagian sisi sebelah kanan atau berdampingan langsung ke bagian area curb, karena memang alat finisher itu kan tidak bisa terlalu dekat dengan bagian drainase horoton supaya tidak lecet. Tentunya dilakukan progres pemadatan. Nah, ini dia satu alat berat kecil ya. Nanti untuk material aspal itu ditaruh di sini dan dilakukan pemadatan seperti ini. Nah, jadi ternyata seperti itulah prosesnya, tidak tersambung secara keseluruhan, memang tidak bisa ya, karena itu sudah diukur untuk kesesuaiannya. Kalau terlalu dekat juga dikhawatirkan nanti drainase horoton bisa kena sama besinya seperti itu. Jadi dilakukan pemadatan sedikit, yang ada lubangnya itu ya ditutupi pakai pakai alat berat kecil itu ya, supaya mendapatkan hasil yang benar-benar sempurna. Jadi seperti itu tekniknya ya. Untuk area yang memang benar-benar besar, nanti itu adalah area curb yang akan ditaruh nanti untuk pengecoran lanjutan. Seperti itu. Ya, kita kembali lagi dari tikungan kelima menuju tikungan ketiga, di mana kita akan menuju ke zona tengah sedikit untuk melihat situasi di mana rumah yang sudah dilakukan progres pembongkaran kemarin. Di sini bisa terlihat jelas ya dari pantauan kita di sebelah kanan, untuk penyambungan pengoneksian menuju drainase yang ada di bagian tengah terus dilakukan. Nanti box culvert akan ditaruh di sana untuk tersambungnya di bagian drainase yang ada untuk menuju ke sisi tikungan ke-13 yang ada di sana. Ya, kita lanjut ke depan untuk melihat situasi yang ada di sini di bagian tunnel pertama. Di bagian sayap sebelah kiri, saat ini pengoneksian atau penyambungan untuk jalur menuju ke zona tengah tentunya, atau penyempurnaan di bagian sisi sayapnya sedang dilakukan, yaitu penggalian di sebelah kanan ya untuk penaruhan besi kembali. Dan setelah dirakit besi ini akan dilakukan progres pengecoran segera mungkin. Kita tunggu saja untuk aktivitas berikutnya. Ya, kita lanjut untuk melihat di area pedok supaya kalian semua ketahui ya, buat teman-teman semuanya. Pengerjaan di sini juga terus dikebut. Bisa kita perhatikan bersama-sama di area depan ini ya, untuk penyempurnaan pemasangan di bagian pipa terus dikerjakan untuk dilakukan pengecoran di bagian atasnya nanti supaya pipanya berada di bagian dalam di bawah ya. Ini merupakan area podium ya. Saat ini untuk penggalian masih terus dilanjutkan kembali di sisi depan ini, sesuai dengan yang ada di kolom sisi belakang itu ada 6. Jadi depan ini juga harus 6 seperti itu ya, atau 7. Nanti pondasinya itu separuhnya sudah dicor dan separuhnya lagi akan dibuat seperti ada seperti tiang nanti, dan ketinggian yang disesuaikan dan dicor secara keseluruhan. Dan kita beralih ke area race control. Di sini banyak sekali pertanyaan teman-teman ya. Ternyata dibongkar ya, memang benar dibongkar di sini. Disesuaikan lagi karena bentuk dari yang diinginkan oleh pihak Dorna tidak sesuai yang ditentukan, jadi dibongkar kembali.
Tapi kita mengambil sisi positifnya. Jadi artinya tidak menutupi kemungkinan kita akan lolos homologasi. Kita bisa bayangkan karena pihak Dorna sendiri meminta untuk digantikan atap atau kerangka atap untuk di bagian race control. Itu artinya sangat-sangat diinginkan supaya lintasan sirkuit Mandalika ini benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Jadi setelah nanti dilakukan progres homologasi, setelah dilihat dicek semuanya, untuk di bagian lanjutan gampang sekali nanti ya. Setelah dikerjakan atau setelah sesuai, nanti akan ditanyakan para ahlinya semuanya, apakah Anda akan bisa mengerjakan ini dalam jangka waktu segini, dan para ahlinya nanti akan menjawab, ya, dalam jangka sekian akan terselesaikan. Jadi tidak menutupi kemungkinan kita akan lolos. Besar harapan kita ya, kita berdoa saja. Amin. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang ada di bagian jalur tunnel ini ya. Ramai sekali aktivitas di sini, pengerjaan di area paddock maupun jalur menuju ke area parkir di sini sangat ramai pada siang ini, mantap sekali. Kita semakin mantap saja dari pantauan ini ya. Dan seperti yang kita ketahui di sini terdapat tunnel pertama, di mana tunnel ini nanti kegunaannya kalian sudah tahu semuanya ya. Tunnel ini nanti digunakan sebagai jalur menuju ke zona tengah, karena dimana pas ada balapan tentunya tidak boleh kita lewat bawah trek lintasan ya, harus lewat bawah tentunya atau lewat atas. Tetapinya kalau dibangun jembatan nanti ditakutkan akan menjadi banyak sekali masyarakat atau penonton nanti akan membuang sampah sembarangan karena kecewa mungkin pembalapnya kalah atau seperti itu ya. Kita khawatirkan seperti itu, makanya dibangun lewat bawah lebih baik dan lebih efisien tentunya untuk menjaga-jaga dari situasi yang tidak diinginkan. Ya, seperti itulah untuk kegunaan tunnel tersebut. Ya, kita lanjut lagi, dan saat ini kita sudah berada di tikungan pertama kembali. Kita awali video kita dari sini memang, dan kita akan lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada di depan sana sampai batas mana untuk progres pengaspalan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Tadi memang sudah kita lihat di sana, dan saat ini kita kembali lagi ya, kita terbang untuk melihat di area pedok tadi, dan kita kembali lagi untuk melihat situasi yang ada di sini. Kita akan lihat ke depan. Dan bisa kita lihat bersama-sama di sini alat-alat berat sudah mulai bergerak ke depan ini untuk melakukan progres pemadatan. Dan luar biasa sekali ya, bisa dilihat bersama-sama. Dua alat finisher itu secepat itu sudah sampai di depan ini untuk segera menyelesaikan dari pengaspalan pada hari ini. Sedikit lagi, kurang lebih dari 200 meter ini atau 100 meter yang akan terselesaikan untuk sampai ke tikungan ke-7 ini. Mantap sekali, secepat kilat ya. Kita hanya 10 menit tadi terbang menuju ke area pedok, dan ini hasilnya sedikit lagi. Jadi kita semakin optimis dalam pengaspalan itu ya, sepanjang yang kita perkirakan 700 meter pada hari ini. Dari jam 10 tadi ya dimulai sampai saat ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 12.30 sudah mau terselesaikan. Jadi sudah jam 1 nanti sudah selesai ya untuk pengaspalan itu. Dan kita lanjut untuk melihat di bagian tunnel kedua, di mana di sini terlihat jelas dari pantauan kita pada hari ini airnya sudah kering ya, mantap sekali. Ini artinya akan segera dilakukan untuk pengecoran. Kemungkinan di bagian bawah itu sudah dilakukan progres pengecoran tembak seperti yang kita ketahui. Kita belum ada waktu eksklusif untuk masuk ke dalam tunnel kedua. Nanti kita akan eksklusifkan buat kalian untuk melihat teknis pengerjaan yang ada di sana seperti apakah prosesnya.
untuk mengatasi air yang ada di sana atau rembesan-rembesan yang terus mengganggu di bagian tunnel kedua tersebut. Dan lanjut lagi, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Di sini memang panorama keindahan bisa kita lihat ya, luar biasa sekali. Ini adalah salah satu dari keindahan sirkuit Mandalika yang akan disuguhkan tentunya kepada para wisatawan atau para pengunjung yang berdatangan nantinya. Dan kita lanjut kembali menuju ke trek lintasan, di mana saat ini kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Bisa diperhatikan di sini sudah dilakukan progres pengaspalan di area run off. Untuk dari tikungan pertama sampai ke tikungan ke-11 ini menuju ke tikungan ke-13 sudah dilakukan progres untuk lapisan run off-nya ya. Sudah dilakukan pengaspalan lapisan pertama. Dan saat ini dilakukan progres lapisan berikutnya, itu lapisan kedua sampai tikungan ke-7. Dan akan dilanjutkan kembali dari tikungan ke-7 menuju tikungan ke-13 ini. Dalam jangka 2 hari atau 3 hari harus bisa terselesaikan ya. Jadi akan dilanjutkan progres lapisan terakhir nantinya. Nah ini ya, jadi seperti itulah progresnya. Dan di bagian sisi sebelah kiri juga kita bisa lihat bersama-sama untuk penaruhan dinding pembatas di tikungan ke-12 menuju ke-13 masih terus dikerjakan. Sedikit lagi memang di sini belum dikerjakan untuk bagian debris spanning ada di sana, dan saat ini tinggal dilakukan pengecoran saja. Kita juga akan melihat di bagian sisi sebelah kanan, yaitu inner surface road, yang selalu menjadi pertanyaan kita bersama-sama, kapankah akan dilakukan penyambungan. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Saat ini sudah mulai dilakukan proses pemadatan, tinggal untuk pengaspalan saja ya. Di sini cuman mungkin 200 meter kayaknya, kurang lebih di sini akan segera diselesaikan. Mungkin nanti akan kita lemburkan untuk menyelesaikan di akhir bulan ini. Ya, jadi luar biasa sekali dari pantauan kita sudah lihat bersama-sama untuk proses pengerjaan. Dimana saat ini kita sudah berada di tikungan ke-13. Nah, disinilah di bagian run off yang belum dilakukan progres lapisan pertama ya. Cuman di sini saja sampai tikungan ke-15 ya, sambungannya di sana. Maka akan segera dilakukan juga untuk menyelesaikan dari sisi yang ada. Untuk area grass bisa dikatakan atau area rumput sudah rampung. Di area gravel tinggal penumpahan saja akan terselesaikan. Pengerjaan drainase sudah terkoneksi semuanya. Di bagian track lane sudah mantap. Tinggal untuk run off saja untuk saat ini. Dan akan dilanjutkan untuk progres lanjutan, yaitu di pengerjaan lapisan ketiga. Ini saja yang kita belum kerjakan. Setelah itu akan terselesaikan. Buat teman-teman semuanya, untuk area bangunan paddock maupun tribun nanti akan dikerjakan setelah kita lolos homologasi tentunya ya. Jadi setelah nanti kita dicek untuk kesiapan homologasi dan kita lolos, tentunya dalam waktu sekian bulan itu ya, karena kita akan mengadakan WSBK pada tanggal 12 sampai 14 November di tahun 2021 ini, tidak menutup kemungkinan kita punya waktu 4 bulan untuk membangun atau merakit di bagian area pedok maupun di bagian tribun tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian semua ya? Bisa nanti teman-teman berkomentar di bagian bawah ya, untuk kita sama-sama saling berdiskusi bagaimanakah penilaian kita masing-masing. Bisakah kita akan lolos untuk homologasi, atau bisakah kita menyelesaikan mega project ini? Dan kita sudah kembali ke area podium lagi ya. Mungkin sampai di sini saja kebersamaan kita untuk melihat situasi dan kondisi dari capaian di lintasan sirkuit Mandalika kita. Kita akan berjumpa kembali nanti sore untuk melihat dari hasil kinerja yang didapatkan untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu dengan cara like
dan subscribe. Mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama ya. Saya ucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok. Selalu jaga kesehatan ya. Ingat ya, sekarang ini kita masih dalam pandemi yang semakin keras saja ya. Mudah-mudahan saja pandemi ini segera usai dan kita bisa menonton bareng-bareng di sini nanti dan kita bisa bertemu di sirkuit Mandalika. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.